kelembagaan itu apa? Adalah panduan bagi semua orang untuk berperilaku, mengaplikasikan nilai menjadi norma. Tapi biasanya nanti ada pelengkap-pelengkapnya. Kan tidak bisa hanya dikasih tahu bahwa kebersihan itu sebagian dari iman tuh. Jadi harus ada macam-macam yang harus kita kita siapkan. Nah, kelembagaan itu seperti ini. Ada bank sampah, ada desa, ada orang yang buang sampah, ada yang memilah, ada yang kotaknya, ada yang macam-macam, ada yang pemulungnya, komposnya, pengangkutannya, sampai mungkin ujungnya adalah tadi yang disebut sebagai kenyamanan keluarga, tetap di rumah. Kenapa tetap di rumah? Tetap di rumah karena juga karena lingkungannya indah. Ada gambaran lingkungan. Duitnya juga, ongkosnya tidak naik, Kelembagaan itu meliputi karena dia tidak sekedar dari sebuah kumpulan orang, tapi juga kumpulan dari nilai. Itu ada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Ada nilai agama, nilai susila, nilai kesopanan, nilai-nilai hukum, norma yang berlaku tadi ada norma susila, hukum, dan sebagainya. Tidak cukup dengan hanya dikasih tahu, tapi juga harus ada kebijakannya. Kalau di Indonesia itu ada undang-undangnya. Kalau di bank sampah untuk RT itu nanti mungkin ada aturan-aturannya. Bentuknya seperti apa? Teman-teman nanti yang akan berpikir. Bagaimana kebijakan berperilaku? Ada kepemimpinan. Di sini ada kepemimpinannya macam-macam. Ada di kepala desanya. Itu juga punya pemimpin tuh. Tapi khususnya siapa yang akan mengatur di sini? Itu mungkin karena RT 4 itu bagian dari RW RW 11 bagian dari desa Cicadas. Mungkin itu dibutuhkan juga kepemimpinan untuk mengatur ini semuanya. Tidak harus dari kepala desa, tapi jangan-jangan ada kaur bersihan, enggak ada. Ada kaur entahlah kesejahteraan, kesra, atau mungkin dari kelompok pemuda, ada orang yang memang menjadi pemimpin. Kepemimpinan beda dengan manajer ya. Manajer itu mengatur, memimpin itu yang memimpin. Kita banyak ketua, banyak kadang-kadang banyak bupati, tapi jangan-jangan juga miskin kepemimpinan. Di kepemimpinan nanti akan membentuk yang namanya program atau layanannya kepada warga itu apa? Kalau di Bank Resik apa? Di Bank Sampah Resik pelayanannya pengangkutan, dijemput ya sampahnya dijemput di rumah? Enggak. Diantar atau datang sendiri? Mereka yang antar. Oh, mereka antar. Jadi layanannya ketika datang di sana ada perimbangan, kemudian dikasih buku tabungan, lalu di tabungan itu tercatat dia sudah masukin berapa kilogram, bentuknya plastik atau besi, dan itu bisa dinominalkan ya, diuangkan. Bisa bentuknya tabungan atau bisa ditabung atau dibayar cash? Ditabung. Ya. Jadi itu bentuk dari layanannya. Sumber dayanya apa yang ada di sana? Tong sampah sudah ada. Rumah untuk mengumpulkan gudangnya ada, timbangan punya, struktur organisasi ada, ketuanya ada, lembaganya ada. Jadi teman-teman tinggal melengkapi bagaimana nilai-nilai kebersihan itu harus tersosialisasi di tidak hanya RT 4 tapi juga di yang lain. Bagaimana norma berperilaku yang harus dilakukan. Ini adalah yang disebut kelembagaan. Jadi sangat luas kalau kita bicara tentang struktur organisasi itu sendiri. Nanti ada sistemnya seperti apa, bentuknya seperti apa, tugas dari job description seperti apa, ketuanya apa, segala macam itu panjang sendiri.
Jadi ini menjadi sangat singkat hari ini ya. Tapi teman-teman pengen kita sih sebenarnya hanya pengen mengupas sedikit supaya teman-teman tahu bahwa kelembagaan itu tidak hanya mengurusi bank sampahnya, tapi yang diurusi itu adalah semua warga. Jadi kelembagaan itu adalah pedoman berperilaku untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya tadi ongkosnya, kenyamanannya, dan kebersihannya. Nah, ini baru namanya organisasi. Bank sampah Resik itu sebuah organisasi. Di dalamnya punya sistem sendiri juga. Dan ini yang akan mendorong sistem yang tadi itu untuk bekerja, untuk bisa melaksanakan nilai dan normanya. Di organisasi itu punya visi itu apa visi? Tahu visi? Visi itu adalah bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, itu visi. Kebersihan itu sebagian dari iman, itu visi atau tata nilai. Oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan, itu misinya. Jadi kalau kalimat pertama itu apa tadi? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, itu visinya. Misinya adalah menghapuskan penjajahan, misinya itu. Jadi kalau visi-misi ingat itu aja, ingat tentang pembukaan undang-undang. Ada yang masih sekolah nggak? SMA ya? SMK itu pelajaran kayak itu ada ya? Lupa ya? Saya nggak ada lagi. Itu visi misi. Tujuannya mengatakan pintu gerbang kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan macam-macam, saya lupa. Itu tujuannya. Jadi tujuan dari bank sampah itu, visi bank sampah ada nggak? Coba kita cek. Apa sih visinya bank sampah? Pandangan ke depan yang dianut. Menjaga lingkungan agar bersih. Kenapa dijaga? Ya, supaya tidak kotor dan tidak, supaya itu kita kembali. Supaya lingkungannya nyaman. Jadi visinya adalah lingkungan itu bersih, nyaman, dan indah. Itu visinya. Misinya tadi menjaga. Visinya itu kita mengurangi volume sampah lingkungan. Oke, misinya adalah mengurangi volume sampah. Visinya itu adalah lingkungan bersih dan nyaman. Sehat warganya, sehat kotanya, bahagia warganya, itu visi. Ada lagi apa lagi ya? Banyak sekali. Setiap politisi ketika mau kampanye pasti dia pakai visi. Misinya adalah, biasanya misi itu kata kerja. Mengurangi volume sampah, mendaur ulang, menggunakan kembali yang bisa digunakan, merubah menjadi hal yang bermanfaat, jadi tas, jadi apa segala macam. Sasarannya, targetnya ada. Ini organisasi ini. Targetnya adalah masyarakat di RT 4 Cicadas. Sebenarnya bukan hanya RT 4. Kedepannya itu sasarannya adalah dalam waktu Bang Sama mau berapa tahun rencananya? Pertanyaan jarang ditanyakan orang. 10 tahun terus selesai? Enggak? Belum tahu. Berapa? 12. Nanti kita lihat situasi sampai warga itu bisa menggunakan. Selama sampah masih ada, bank sampah Resik akan ada gitu. Ya? Jangan ditarik waktunya. Bank sampah targetnya adalah mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya atau mengurangi sampah sebanyak-banyaknya. Mau mengumpulkan sampah dari warga yang banyak atau mengurangi warga tidak mau sampah. Jadi kalau bank sampah Resik itu berhasil ketika tidak ada warga yang nyetor ya.
Ada geleng-geleng bawah. Jadi kalau sudah tidak ada lagi yang menyetor sampah, itu tandanya sudah berhasil, teman-teman. Tapi ketika itu volumenya tambah banyak, itu belum berhasil karena ternyata sampahnya masih banyak. Karena misinya adalah mengurangi sampah. Nggak apa-apa. Dan saya yakin semua seperti itu, mengurangi masalah. Tapi selalu itu tidak pernah terselesaikan karena masih ada residu sampahnya. Botolnya bisa dirubah jadi tempat pensil, bungkus minyaknya bisa jadi tas, tapi kulit durian itu tetap akan jadi sampah kan. Jadi ada residu, bisa dikomposkan, tapi tetap ada yang akan tertinggal. Dan selama masih ada yang tertinggal, mungkin bank sampah sih tetap akan ada kan. Itu sama dengan pertanyaan ke Tani Center nanti. Tani Center itu adalah, Tani Center ini lembaganya organisasi di bawah LPPM. Tujuannya untuk mengkomunikasikan, membagikan segala ilmu pengetahuan yang ada di IPB ke petaninya. Jadi nanti kalau petaninya sudah dapat semuanya, Tani Center itu bubar. Karena sudah nggak ada lagi dibagikan, Pak. Nanti PBB kan kita ada petani. Peternak. Sama dengan Nastari. Nastari itu apa? Kita apa sih? Nastari itu apa Nastari? Nastari itu lembaga mendampingi masyarakat petani. Jadi kalau nanti masyarakat petani sudah tidak perlu didampingi, termasuk teman-teman ini didampingi Nastari ya? Nah, nanti kalau sudah didampingi itu sampai mandiri. Kalau bank sampah nanti sudah mandiri, Nastari bubar. Iya. Tapi kan biasanya tidak mau bubar, dia nyari yang lain. Cari yang lain yang masih perlu didampingi. Ya banyak temannya. Iya. Jadi kalau petani semuanya udah dapat informasi, kan masih ada peternak. Jadi nanti kita biasanya seperti itu. Jadi menjaga supaya irama organisasi tetap berjalan. Karena organisasi tidak hanya targetnya tidak hanya output untuk menyelesaikan masalah, tapi juga bagian dari pendidikan dari teman-teman semuanya. Adik-adikmu nanti yang sekarang masih SMP nanti akan menggantikan yang akan ngurus bank sampah. Jadi bank sampahnya jangan berhenti, harus tetap. Dan jangannya terbatas pada RT 4, ini mulainya RT 4 ya. Jadi nanti RT 4 sudah selesai semuanya nih, sudah tidak ada lagi yang buang sampah. Saking berhasilnya teman-teman. Jangan lupa pindah ke RT yang lain. Karena RT yang lain belum punya bank sampah bersih. Di berapa RW itu di Cadas? Ini aja 11 ya. Berarti ada kira-kira minimal ada 11 RW lah. Coba kalau di situ itu menjadi nasabah semuanya, bank sampahnya itu menjadi kayak kantor, kayak bank gitu, ada teloknya. Ada sampahnya. Cuman pakaiannya mereka dari daur ulang. Iya, bukunya itu pakai buku kertas bekas, bagus juga. Jadi atapnya dari botol-botol itu kan. Itu namanya layanan. Kegiatannya macam-macam. Tadi visinya adalah bagaimana membuat masyarakat nyaman hidup dalam situasi lingkungan yang bersih, sehat, dan kenapa ada uangnya? Kenapa ada kata bank? Karena bank sampah. Bank itu tempat menyimpan loh. Jadi bank itu tempat menyimpan, bank sampah itu tempat menyimpan sampah, diambil dalam bentuk uang. Jadi ada aspek ekonominya kan. Lingkungan nyaman, ekonominya ada kata-katanya sampah menjadi
Kalau di tempat lain itu visinya macam-macam. Sampah jadi berkah gitu kan, sampah jadi rupiah. Kalau di Sukabumi lebih baik menjadi masyarakat sampah yang sampah daripada menjadi sampah masyarakat. Itu memberi semangat kita. Ngawur. Kegiatannya macam-macam tadi, misalnya ada penimbangan, ada. Bisa jelaskan apa yang teman-teman lakukan sekarang? Siapa yang mau menjelaskan apa yang supaya mereka tahu apa yang sudah kawan-kawan lakukan? Enggak harus ketuanya. Tapi ketua juga nggak apa-apa. Iya. Mana sih ketua? Ketuanya mana ketuanya? Oke, coba. Namanya ketuanya apa? Oh, jangan. Coba. Apa yang sudah dilakukan selama 1 bulan, Bang Safa? Oh iya, sini Mbak. Ya, perkenalan tadi nama saya Dana. Kalau kamu berdiri, maskernya boleh dilepas. Biar karena ada yang bisa membaca gerak bibir kan. Jadi perlakuan terhadap warga itu dalam 1 bulan ini saya pertama pengerjaannya itu dalam rangka sosialisasinya itu pada warga berupa dari omongan, terus dari pemilihannya langsung untuk warga itu. Targetnya itu awal mungkin itu, dan tadinya juga sebenarnya untuk sampai ini mau kita ambil sendiri ke rumah, setiap masing-masing rumah, cuma kan membutuhkan waktu lama itu, jadi kita hanya si nasabah aja yang mendatangi ke bank sampah itu. Terus setelah itu sampahnya, nah kalau untuk sampah kita masih jual ke pengepul gitu ya, karena kita belum bisa, masih belum mengerti lah untuk mengelolanya di mereka. Oke. Setelah warga membawa sampah ke bank sampah Resik, apa yang dilakukan bank sampah Resik? Penimbangan. Yang ditimbang apanya? Sampahnya, berat sampahnya. Orangnya enggak ya? Sampahnya. Terus sampah apa saja yang ditimbang? Ada misalnya kardus, organik enggak. Ya, kalau resinnya alhamdulillah ada sebagian ke resep kita masuk, styrofoam juga kita masuk. Jadi ada pemilahannya di warga atau di pemilahannya di warga. Jadi mereka warga itu datang membawa sampah campuran, lalu didaftarkan, dipilah, baru ditimbang. Ditimbang dulu baru dipilah. Oh, timbang bentuknya campuran, ya, baru dipilah. Jadi nanti di sana dipilih mana yang kardus, mana yang buat mana. Ada yang bersih, ada satu lagi nangkap bunda. Ada yang bersih, ada yang kardus, ada yang botol kaca belik, ada yang plastik, ada residunya yang organik. Yang organik itu diolah ya. Belum ada pengolahan. Belum ada. Jadi masih banyak yang harus dikembangkan. Teman-teman boleh urun informasi urun rembuk untuk meningkatkan mereka, adik-adik kita ini. Dipanggil aja nanti ada dulu sekarang. Bantuin untuk Oke. Nah, ujungnya sebenarnya 3. Satu itu tadi mana? Ongkos tidak naik karena memberatkan. Syukur-syukur dari bank sampah bisa dapat uang, ya. Jadi itu membantu perekonomian keluarga. Sampah aja. Nah, ini cerita yang menarik di tetangga saya. Tetangga saya itu namanya Pak Mitro. Lokasinya di bawah, dia itu tukang pemulung. Tiba-tiba suatu saat ketemu saya dan dia sudah bawa motor. Wih, motor baru nih. Iya Pak. Bekas Pak. Ya, Mas. Oh bekas. Beli di mana? Belinya di Bos. Berapa nyicilnya? Nggak nyicil. Terus gimana bayarnya? Saya bayar pakai kardus. Itu bayangin, motor itu bayarnya pakai kardus.
masa aku motor pakai kardus nyicilnya? Iya, ada kardus saya kasih kardus, ada kabel saya kasih kabel, yang penting lunas. Hebatnya teman-teman yang kerja di sampah ini, dia bisa nyicil motor, bayarnya pakai kardus. Bayangin kita ke dealer gimana caranya? Sekarang dia punya mobil. Bayarnya pakai apa ini? Kalau ini gabungan kayaknya. Nggak muat pakai kardus nyicilnya. Jadi ada nilai ekonomi, kemudian ada nilai keindahan, kebersihan, nilai-nilai lingkungan, dan ada nilai betah, nyaman. Ada 3 nilai. Yang pertama ekonomi, yang kedua itu tadi kebersihan, betah, kebersihan, keindahan. Yang ketiga itu nyaman dan betah. Jadi ada 3 aspek yang membuat bank sampah atau sistem kelembagaan itu bisa terus berlanjut. Ketika salah satu nggak ada, bisa berhenti. Lingkungannya bersih, hidupnya nyaman. Tapi saya udah ngumpulin sampah kemana-mana, kok gak pernah dapat duit. Tidak ada manfaatnya bagi ekonomi. Ada juga secara ekonomi masyarakat dapat duit, kemudian sama secara sosial mereka nyaman, tapi tetap aja kotor. Itu bank sampahnya akan dipertanyakan. Atau lingkungannya bersih, masyarakatnya dapat uang, tetapi warga itu tidak nyaman hidupnya. Karena saya kemarin udah ngumpulin botol di sini, tiba-tiba hilang, dicuri sama tetangga. Jadi lingkungannya itu menjadi tidak secara sosial tidak menarik. Rebutan sampah. Sampah suatu yang menjadi barang langka. Dikenal Pak Acan kemarin yang di sana. Itu namanya bank sampah apa itu? Melati. Saya bagian dari membernya, anggotanya di bank sampah Pak Acan. Di sana itu kalau ada botol aqua di jalan, anak-anak udah berebut itu. Jadi jangan biarkan botol ada di jalan, langsung diambil. Karena itu besok minggu akan dia timbang. Kalau kita yang tidak ada bank sampahnya, itu ada botol ya paling diinjek terus. Ya. Paling gitu kan. Tapi di kampungnya Pak Acan itu sudah jadi kebutuhan untuk mengumpulkan sampah. Apalagi ada kabel itu yang isinya tembaga. Nah, jangan sampai terjadi pencurian kabel kayak di kampung saya. Gerbang kelurahan Sindang Barang itu hilang. Gerbang yang bisa didorong itu loh. Enggak, saya ngelihatnya sini terus. Enggak, itu karena pemulung, dan pemulung menganggap bahwa besi itu sangat berharga sehingga dia manfaatkan untuk mendapatkan ongkos. Saya jam 2 ronda itu pemulung sudah datang. Bayangin pemulung jam 2 pagi gimana? Yang mungkin ternyata ya itu. Jadi ada 3 hal itu. Satu, aspek sosial harus dapat. Masyarakat terus nyaman dengan adanya bank sampah. Yang kedua, keberadaan sampah juga mendukung kebersihan lingkungan. Kalau tidak ada perubahan, tidak akan dipertanyakan orang. Yang ketiga, masyarakat akan mendapatkan imbalan, simpanannya bisa ditukarkan menjadi uang. 3 hal itu yang membuat bank sampah itu bisa gini. Nah, itulah yang namanya keberlanjutan dari sebuah sistem kelembagaan. Satu itu secara ekonomi meningkat, secara lingkungan menjadi terjaga, secara sosial hidupnya lebih nyaman. Yang banyak rusak itu ekonominya maju, lingkungannya terjaga, tapi sosialnya tidak tergarap, sehingga orang demo, orang segala macam itu karena sosial. Percuma masyarakatnya, percuma ekonominya kaya, tinggi, sebuah perusahaan ekonominya bagus, semuanya bersih, ketika demo itu hancur. Karena ada nasi bungkus, ada tisu segala macam itu kotor lagi. Biaya untuk mengatasi demo juga tinggi. Jadi jangan abaikan aspek sosial, karena memang kita hidup dari sosial itu. Ini namanya keberlanjutan. Ada 3 ujung itu yang membuat semuanya bisa berlanjut.
Nah, saya ini mengira-ira. Jadi kalau bank sampah itu harusnya menjadi memenuhi kebutuhan warga terhadap 3 hal. Satu, nyaman. Apa sih yang dibutuhkan warga itu? Nyaman hidupnya, kaya raya, lingkungannya terjaga, bersih, enak. Kemudian masyarakatnya juga rukun, tentram. Keberadaan bank sampah juga didorong untuk membuat masyarakat menjadi lebih nyaman hidupnya. Jangan memancing itu, nanti jangan berantem tadi, rebutan sampah. Tapi kalau orang sudah mulai rebutan sampah itu ada tanda keberhasilan kan? Sampahnya diperebutkan gitu. Nah, yang teman-teman sebutkan tadi, karena sampah itu kalau secara gampangnya kalau habis makan kita buang menjadi sampah, selesai. Tapi karena ada ekonomi sehingga semuanya harus diputar. Harus ada tadi namanya reduce, mengurangi sampahnya. Reuse itu menggunakan kembali, misalnya kaleng susu bir-brand itu dijadikan tempat apa ya? Pensil, jadikan mainan anak atau segala macam lah. Dan recycle, mendaur ulang. Daur ulang itu contohnya menjadi kompos. Di Jogja itu yang plastik kresek itu sudah bisa jadi solar. Dipanaskan sampai dia menguap, terus nanti terkondensasi menjadi minyak bumi. Reduce itu dilakukan sebagai kebijakan di Kota Bogor. Gak tahu kalau di Kabupaten Bogor ada ya, sehingga Indomaret tidak boleh, Alfamart tidak boleh menggunakan tas kresek karena tas kresek itu menambah sampah di rumah. Saya sekarang mulai kehilangan tas itu sekarang. Tadinya banyak di rumah, sekarang mulai nggak ada. Yang kontradiksi adalah sehingga teman-teman ketika belanja di minimarket harus membawa tas sendiri, beli atau bawa tas dari rumah, atau kalau enggak ya repot megangin itu. Setelah sampai rumah terus belanja online. Belanja online itu sampahnya banyak, plastik hitam, bubble wrap, terus kardus, terus dibungkus lagi, itu banyak sekali. Sehingga ini kontradiksi antara mengurangi sampah kresek yang dari Alfamart, tapi juga gempuran pemasaran online ini sampahnya menjadi sangat banyak. Kemarin saya lihat di kantornya Grande itu ya udah berapa itu. Dan setiap orang belanjanya karena mereka pengen produknya aman, sehingga termasuk apalagi barang pecah belah yang kayak saya punya itu lebih banyak lagi sampahnya. Jadi reduce, recycle. Dulu saya nggak tahu kampanye ini mungkin agak terhenti ya tentang penggunaan sampah. Dulu kita pakai namanya lebih baik tanpa plastik. Terus sempat bikin kaos. Jadi kembali ke daun lagi. Kalau beli tempe pakai yang pakai daun lebih enak daripada yang pakai plastik. Kalau beli segala macam itu kampanye kayak gitu. Terus muncul sosialisasi menggunakan goodie bag katun itu daripada yang plastik. Jadi kemana-mana pakai tas belanja. Nanti teman-teman akan ketemu ini bagaimana ini masih 1 bulan, masih sangat panjang perjalanannya. Bagaimana merubah stick misalnya sedotan menjadi sesuatu, tas bungkus-bungkus yang tebal menjadi payung, menjadi dompet segala macam. Banyak teman-teman di sini kan yang sudah mempraktekkan itu. Recycle itu nanti ya paling enggak kompos lah ya, kompos. Nah, karena keberlanjutan itu meliputi banyak aspek, sehingga perlu namanya pengelolaan yang baik. Kalau tidak baik, salah satu meleset, itu akan meleset semuanya. Jadi bahasa Sundanya good governance.
good itu baik, governance itu bukan government ya. Governance itu pengelolaan, pengaturan. Kalau government itu pemerintah itu kata dasarnya perintah, mendapat awalan pe, jadi memang mereka tugasnya